Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di kelas online untuk mata kuliah Matematika Dasar semester ganjil 2021 ya. Alhamdulillah pada minggu ini kita sudah memasuki minggu yang ketiga dan kita akan masuk ke pembahasan bab baru yaitu bilangan kompleks. Nah, beberapa kawan mahasiswa mungkin sudah pernah mendengar atau bahkan mungkin sudah mengetahui dan mengenal bilangan kompleks. Nah, bagi yang belum, di sini ada sekedar pengantar begitu, ya. Kenapa kemudian muncul, ya, salah satu kenapa muncul yang disebut sebagai bilangan kompleks. Ya. Nah, kita ingat kembali persamaan kuadrat. Ya. Persamaan kuadrat yang insya Allah sudah kita pelajari dulu waktu di sekolah menengah. Ya. Setidaknya di sekolah menengah atas dan yang sederajat. Gitu. Yaitu bentuk persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan ya, dengan A, B, C ini adalah suatu AB-nya itu koefisien, kemudian C-nya itu suatu konstanta. Nah, nilai X ya, yang memenuhi persamaan kuadrat itu selanjutnya disebut sebagai akar. Akar-akar persamaan kuadrat. Nah, akar-akar persamaan kuadrat itu secara cepat bisa kita cari dengan orang menyebutnya rumus ABC, yaitu X12 di sini adalah akarnya. Karena persamaan kuadrat, maka dia punya dua akar. X12 itu diberikan oleh persamaan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Gitu. Jadi angka-angka yang di sini. Ya. Nah, suku yang ada di dalam tanda akar yang ini ya, B kuadrat min 4AC ini disebut sebagai diskriminan. Kadang-kadang atau sering diberi dengan lambang D besar. Ya. Nah, diskriminan ini selanjutnya akan menentukan jenis akar persamaan kuadrat tersebut. Yang sudah umum dikenal itu adalah akar yang berbeda, jadi X1 tidak sama dengan X2 ya. Lalu akar kembar atau sama yaitu X1 sama dengan X2. Nah, untuk keduanya karena D-nya bernilai lebih dari sama dengan 0 itu tidak ada masalah. Nah, agak menjadi masalah muncul ya ketika D-nya negatif. Ya. Karena pada umumnya hanya bilangan positif saja yang bisa ditarik akar. Nah, sebagai ilustrasi kita ambil contoh begini ya. Persamaan kuadrat X kuadrat min 4X plus 13 sama dengan 0. Dalam hal ini A-nya sama dengan 1 ya, yang nempel dengan X kuadrat, lalu B-nya min 4. Ya. B-nya ini min 4, sorry. Ini harusnya B-nya min 4. Nah, itu. C-nya adalah 13. Nah, maka akar-akarnya kita cari dengan rumus ABC tadi. X12 min B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi kita masukkan nilai ABC-nya tadi. D-nya min 4, ya, min 4, kemudian A-nya 1, C-nya 13, A-nya 1. Nah, pada akhirnya kita peroleh ini, Pak. 4 plus minus akar min 36 per 2. Nah, itu masalahnya di situ. Min 36 ini ya opo gitu karena negatif. Nah, maka kemudian diotak-atik begitu ya. Akar min 36 itu ditulis menjadi akar 36 kali min 1. Nah, atau kalau ya dipecah lagi sama dengan akar 36 kali akar min 1.
Nah, akar min 1 ini kemudian dikenal sebagai bilangan imajiner atau bilangan khayalan. Ya, sesuai dengan namanya ya bilangan yang diada-adakan atau dimunculkan. Aslinya tidak ada, kemudian dimunculkan, imajiner. Ya. Dan dilambangkan dengan I. Ya, dilambangkan dengan I. Sehingga dengan konsep ini, maka ini menjadi bisa kita tulis dalam sebuah bentuk bilangan begitu. Akar-akar persamaan kuadrat tadi, yaitu X12 sama dengan min 4 plus minus 6I ya. Akar 36 itu 6. Nah, akar min satunya kita sebut I gitu. Ya. 4 plus minus 6I per 2. Diperoleh 2 plus minus 3I. Nah, itu. Nah, ini tentu ya kawan-kawan tentu masih ingat bahwa ini maksudnya adalah artinya apa? Artinya ini akarnya ada 2 ya. Akar pertama itu yang yang plus kalau ya, 4 kan di sini plus minus ya, bukan 4 ya 2 ya, terakhir ya 2 itu plus 3i. Lalu akar kedua itu yang 2 min 3i ya. Nah, itu maksud dari plus minus di sini. Sekedar mengingatkan, review kembali. Nah, selanjutnya bentuk 2 plus minus 3i atau yang senada ya, itu disebut sebagai bilangan kompleks ya. Nah, bilangan kompleks 2 plus minus 3i tadi itu kalau kita lihat terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian real yaitu 2 di sini dan bagian imajiner yaitu 3. Jadi yang apa gandeng dengan i itu namanya bagian imajiner. Nah, ini bilangan ini kan aneh sebenarnya. Kayaknya kan aneh sepintas itu. Tapi konsep bilangan imajiner ini itu ternyata sangat membantu di dalam aplikasi matematika untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan di bidang fisika maupun terapannya termasuk bidang engineering. Nah, itu kisah atau ya cerita salah satu munculnya permasalahan yang melibatkan bilangan kompleks. Oke. Nah, secara umum tadi kan yang bentuk 2 plus minus tadi di awal ya 2 plus minus 3i tadi itu. Nah, selanjutnya dinotasikan sebagai bilangan kompleks yaitu Z sama dengan X plus YI. Ya, Z sama dengan X plus YI. Di mana X merupakan bagian real dan Y bagian imajiner. Nah, bilangan kompleks ini kemudian dapat kita anggap sebagai suatu titik ya, X, Y di dalam suatu bidang yang disebut bidang kompleks. Ya, mirip-mirip ya, mengadopsi dari bidang koordinat kartesius, gitu ya. Jadi misal 5 plus 3i di sini ya bisa digambarkan sebagai sebuah titik, yaitu 5,3. 5-nya adalah X bagian real dan 3-nya adalah Y bagian imajiner. Gitu. Atau secara umum bila apa tadi digambarkan sebagai suatu titik X, Y. Ya, itu. Jadi bilangan kompleks X plus IY itu direpresentasikan sebagai sebuah titik pada bidang koordinat yang disebut bidang kompleks, yaitu X, Y. Gitu. Nah, titik X, Y tadi dapat dinyatakan dalam koordinat polar. Nah, sudah tahu ya koordinat polar. Jadi koordinat polar itu nah, menyatakan apa posisi sebuah titik itu dalam R dan theta, di mana R ini adalah jarak titik ke pusat, ke titik asal, dan theta itu sudut yang dibentuk terhadap sumbu X. Nah, gitu.
Jadi selain dinyatakan dengan X, Y, bisa juga dinyatakan dengan R, theta. R-nya jaraknya ini, dan theta-nya adalah sudut yang dibentuk. Nah, dari segitiga ini, segitiga siku-siku X, Y, R ini, ya, dengan sisi X, Y, dan R, ya, sudut theta, maka ada hubungan ini bahwa X sama dengan R cos theta. Y sama dengan R sin theta. Tentu ini sudah tidak asing kan begitu ya. Jadi kalau dari segitiga ini, ya ini sebenarnya berangkat dari definisi trigonometri aja bahwa sin itu adalah, ya, sin sudut theta di situ itu kan perbandingan antara sisi depan dan sisi miring gitu kan. Ya, Y per R, sehingga diperoleh Y sama dengan R sin theta ini. Kalau yang atas ya dari definisi trigonometri untuk cosinus sudut theta di situ, cosinus itu perbandingan sisi samping sudut ya X dengan sisi miring R ya X per R, sehingga diperoleh X sama dengan R cos theta. Nah, maka selanjutnya didapatkan ya X ditambah IY itu sama dengan ya X-nya kita ganti R cos theta, Y-nya R sin theta, jadi I kali R sin theta. Nah, ini ada R dikeluarkan menjadi R kali cos theta plus I sin theta. Nah, ini ada yang menyingkat begitu dengan ini R cis ya. R cis. Ingat-ingat bilangan kompleks dalam koordinat polar itu R cis. R kali cos ditambah I sin theta gitu. Nah, selanjutnya cos theta ditambah I sin theta itu sama dengan EI theta. Ini akan kita buktikan dari belakang, bagian belakang. Ya. Sementara ini diperkenalkan bahwa cos theta ditambah I sin theta itu sama dengan E pangkat I theta. Maka dalam koordinat polar Z, ya, bilangan kompleks tadi X plus Y itu sama dengan R kali cos theta plus I sin theta sama dengan R E pangkat I theta. Nah, sekarang kita ke ini nanti kita kuatkan kembali di sini mengenai terminologi dan notasinya, bahwa bilangan imajiner min 1 kadang-kadang ada yang melambangkan dengan I, ada yang dengan J. Ya. Nah, yang melambangkan, yang pakai lambang J itu biasanya kalau pada buku-buku misalkan fisika atau elektro ya, karena untuk menghindari jumbuh antara simbol I untuk arus dan simbol I untuk bilangan kompleks. Akan tetapi dalam hal ini kita nanti gunakan saja I, ya, imajiner supaya lebih sebenarnya juga lebih mudah mengingat I imajiner gitu ya. Nah, bentuk umum bilangan kompleks jadi dinyatakan sebagai Z sama dengan X plus Y atau R kali cos theta plus I sin theta atau sama dengan R E pangkat I theta. Nah, dari Z adalah lambang untuk bilangan kompleks, X-nya adalah bagian real dari Z, Y adalah bagian imajiner dari Z. Ingat ya, bagian imajiner. Kuantitas R disebut sebagai modulus atau nilai mutlak dari Z. Nah, sedangkan theta disebut sebagai sudut dari Z. Orang menyebut juga sebagai sudut fase, atau ada yang menyebut argumen, ada yang menyebut amplitudo. Nah, jadi bagian real ya biasanya disebut sebagai RE gitu ya, REZ ya, artinya bagian real dari bilangan kompleks Z itu adalah X, kemudian bagian imajiner Z IM ya, IM Z ya, itu adalah Y. Ingat ya, Y bukan IY gitu. Lalu nilai mutlak dari Z itu disebut sebagai modulus Z dan sama dengan R akar X kuadrat plus Y kuadrat. Dan
sudut Z itu theta tadi. Nah, supaya lebih jelas, coba perhatikan contoh berikutnya. Tuliskan bilangan kompleks Z 1 plus akar 3i dalam bentuk pola. Nah, oke. Tadi kan, bilangan kompleks ini kan dinyatakan dalam Z X plus YI ya, atau IY. IY-nya kalau di dalam ini ditulis duluan. IY. Nah, maka dari ini kita peroleh untuk bilangan kompleks Z sama dengan 1 plus akar 3i, maka X-nya adalah 1, lalu Y-nya adalah akar 3. Gitu. Nah, untuk mencari koordinat polar itu kan kita harus menyatakan dalam R dan theta ya. Nah, kita cari R dulu. R tadi dari rumus sebelumnya R-nya adalah sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, yaitu akar 1 kuadrat plus akar 3 kuadrat. Nah, jadi akar 1 plus 3. Ya. Akar 1 plus 3. Akar 3 dibadalkan 3 ya. Jadi akar 4 sama dengan 2. Yang coret-coret saya aja ya. Nah, lalu kita cari theta. Nah, theta kita cari dari trigonometri tadi ya, di bidang kompleks tadi kan kalau sin tetanya X per Y per R, cosnya X per R, maka tangen theta adalah Y per X. Ini sama dengan ya Y per X, yaitu sisi apa tadi, sisi depan dibagi sisi samping. Nah, di tangen theta sama dengan Y per X ya. Y-nya adalah akar 2, akar 3 dibagi 1, yaitu akar 3. Maka tetanya adalah tangen inverse ya, atau anti tangen dari akar 3. Anda bisa mencarinya di kalkulator. Nah, perlu diingat teman-teman bahwa di sini sudutnya itu dinyatakan dalam radian. Jadi kalau nanti menuliskan R tetanya itu dalam radian. Nah, jadi coba dicari berapa anti tangen dari akar 3. Jadi tangen inverse dari akar 3 itu kalau kita cari kalkulator adalah 60 derajat ya. Nah, 60 derajat kalau dinyatakan dalam radian itu adalah pi per 3. Nah, dengan demikian bentuk kompleks ini kalau dalam koordinat polar itu sama dengan apa tadi? R cis ya. R cos ya, R-nya di sini 2 kali cis ya. Cos tetanya adalah pi per 2 ditambah i. Nah, i-nya ikut i sin ya. Sin pi per 2 ini enggak nutut. Sin pi per 2 gitu. Nah, atau kalau dalam bentuk yang tadi ya, apa namanya, bisa juga kita nyatakan dalam R E pangkat I theta, jadi berarti 2 E eksponensial pangkat I pi per 2 itu. Nah, oke, silakan jika ada pertanyaan. Pak, itu kok kosnya pi per 2, Pak?
Ya. Kan tetanya pi per 3. Oh iya ya, sorry. Bener, ini pi per 3. Baik, alhamdulillah. Berarti memperhatikan ya. Nah, oke. Pi per 3. Kalau dari mana pi per 3? Nggak bingung kan ya? Yaitu dari tangen inverse akar di akar. Oke. Baik, ini semoga satu contoh aja cukup. Nanti selebihnya coba silahkan latihan gitu ya dengan bilangan kompleks yang lain. Nah, apakah boleh Pak menuliskan dalam derajat? Sebenarnya boleh, tapi Anda harus apa namanya ya menuliskannya gitu. Jadi eh, kalau dalam bentuk derajat berarti ya 2e i, nah, atau di sini yang bisa ya cos 60 derajat plus i sin 60 derajat itu enggak apa-apa. Tapi kalau yang di sini harus harus sepertinya ini harus dalam radian. Ya, oke. Sekarang kita lanjut. Ada yang namanya kompleks konjugat atau konjugat gitu ya. Nah, sederhananya gini, gampangannya ngomong. Operasi konjugat itu adalah mengganti i dengan min i. Berarti kan i diganti dengan min i. Nah, i-nya yang kita ganti gitu. Nah, operasi konjugat kita tandai dengan tanda bintang. Jadi kalau bilangan kompleks itu zx plus iy, maka kompleks konjugatnya kita tulis z bintang atau z star sama dengan x min iy. Nah, itu. Nah, dalam bentuk polar itu ya z star sama dengan r, ya tetap r cis, hanya saja tadi kalau yang bilangan kompleks tadi plus i sin gitu ya, cos plus i sin, maka bentuk polar kompleksnya adalah r cos di min i sin theta. Atau dalam notasi eksponensial r e pangkat min i theta. Nah, ini contohnya begini, baru dua contohnya, ini saya kasih contoh yang lain. Jadi misalkan bilangan kompleksnya 2 plus 5i, maka konjugat kompleksnya adalah 2 min 5i. Kalau 4 min 7i berarti konjugat kompleksnya 4 plus 7i gitu. Ya. Satu lagi ya, misalkan bagaimana kalau yang tadi RCIS ya, misalkan 2 apa tadi cos itu cos cos pi ya. Kalau misalkan 3 cos, nah, kita pakai tadi pi per 3 ya misalkan. Pi per 3. Pi per 3 plus i sin pi 3, maka bagaimana konjugat kompleksnya? Ada yang bisa menebak kira-kira bagaimana? Ya. Tadi kan kita konjugat, operasi konjugat itu mengganti i dengan min i. Nah, jadi kalau di sini i-nya kita ganti dengan min i, di sini menjadi min. Gitu. Nah, nah, sekarang kalau bagaimana bentuk yang ini? Nah, bentuk yang tadi misalkan tadi ini kan contoh misalkan 3 3e 3e pangkat ini sekarang min i, nah, tetap pi per 3 aja lah kayak pi per 3 gitu, maka bagaimana konjugat kompleksnya ya, ya. Jadi konjugat kompleks itu hanya mengganti i dengan min i. Nah, ini kalau i-nya kita ganti dengan min i, maka min ketemu min menjadi plus. Nah, gitu. Nah, kira-kira dari ini sudah, semoga sudah cukup
paham mengenai konjugat kompleks ya, hanya seperti itu saja, hanya dalam tanda kutip ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke aljabar kompleks ya. Sebagaimana bilangan lainnya, maka bilangan kompleks itu juga bisa dioperasikan dalam aljabar gitu ya. Kita mulai yang pertama yaitu menyederhanakan bentuk X plus IY. Ya, sebagai contoh, sederhanakan bentuk berikut ini. Yang A, sederhanakan bentuk 2 plus I kuadrat. Terus 2 plus I per 3 min I. Lalu 1/2 cos 20 derajat plus I sin 20 derajat. Nah, ini saya copy aja ke whiteboard. Saya stop share dulu untuk yang PowerPoint-nya. Kita ke whiteboard. Nah, apakah sudah bisa dilihat whiteboard saya? Halo? Bisa, Mas? Sudah bisa, Pak. Oh ya. Nah, ini tadi soalnya ya. Kita diminta menyederhanakan bentuk. Yang pertama adalah apa? 2 plus I kuadrat. Kita mulai dari yang A. Yaitu menyederhanakan bentuk 2 plus I kuadrat. Ya, ini mohon maaf kalau tulisannya karena saya pakai mouse. Ya. Nah, gimana ini, Mas? Ya, ini kita pakai definisi aja. Kuadrat itu kan artinya kalau 2 plus I kuadrat kan nantinya 2 ditambah I gitu kan. Dikalikan 2 ditambah I gitu kan ya. Nah, lalu kita hitung biasa. Ya, pertama dari sini dulu 2 kali 2 hasilnya 4. Ya, lalu 2 kalikan plus I ya. Hasilnya adalah plus 2I. Selanjutnya yang atas, yang I-nya. I kali 2. Ya. Plus I kali 2. Itu hasilnya plus 2I. Lalu yang I kali I. Ya. I kali I hasilnya adalah I kuadrat. Nah, sebelum dilanjutkan, nah kita ingat kembali. Tadi I itu kan gini. Apa tadi I, Mas? Itu adalah akar min 1. Sehingga kalau ini I kuadrat, berapakah hasilnya? Tentu saja min 1. Gitu. Jadi I kuadrat sama dengan min 1. Nanti diingatnya. Nah, sekarang kita hitung. Ya. 4 plus 2I tambah 2I, yaitu 4I. Nah, I kuadrat itu min 1. Gitu. Nah, diperoleh hasil akhir 4 dikurangi 1 itu 3 dan 4I-nya tetap. Nah, jadi diperoleh bentuk sederhana dari 2 plus I kuadrat itu sama dengan 3 plus 4I. Nah, bagaimana? Ada pertanyaan di sini? Sampai di sini? Belum. Mungkin ke B ya. B mungkin menawa menjadi lebih ini lagi, coba yang kita lihat yang B.
Kita disuruh menyederhanakan 2 ditambah I per 3 min I. Bagaimana kira-kira kita mau menyederhanakan ini? Ini kita tulis ulang 2 plus I per 3 min I. Nah, untuk menjerahkan bentuk seperti ini, maka kita mengalihkan dengan suatu pecahan yang ini nanti tidak mengubah nilai dari ya persamaan ini. Nah, dalam ini kita pilih tadi kompleks Penyebutnya, Pak. konjugat. Apa? Penyebutnya. Dikalikan penyebutnya, Pak. Ya, penyebutnya, tapi dipilih apa? Konjugatnya, gitu loh. 3 plus I per 3 plus I. Ini kalau dalam konsep, biasanya dulu kita mengenalnya di dalam penyederhanaan bentuk akar, ya kan? Nah, ini kan nanti ini kan nilainya 1 nih, jadi tidak mengubah bentuk persamaan ini secara nilai. Gitu. Baik, jadi gitu. Nah sekarang ya kita kalikan yang atas dengan atas, bawah dengan bawah, berarti 2 plus I gitu, per 3 min I ini kali 3 plus I. 3 plus I. Nah, nanti nulisnya ini salah. Ya. Artinya yang tepat itu tanda sama dengannya begini. Nah, ya kita kalikan aja kayak tadi ya. Ya, 2 kali 2 plus I kali 3 plus I ya. 2 kali 3 hasilnya 6. Terus 2 kali I ya plus 2I itu. Terus, nah sekarang I-nya plus I kali 3 itu plus 3I. Ya, terus plus I kali plus I yaitu plus I kuadrat. Per, bagaimana yang bawah? Ya sama aja kita 2 Min kalikan. I kuadrat. Ya, Pak. 3 kali 3 ini 9. 3 kali plus I ya plus 3I gitu. Terus min I kali 3 ya min 3I ya. Min I kali plus I nah, min I kuadrat. Nah, hasilnya nah, 6 yang atas terus 2 plus 2I plus 3I itu plus 5I. Terus tadi I kuadrat itu adalah min 1 ya. Plus min 1 berarti min 1. Nanti bedakan nulis I sama angka 1 biar enggak jumbo. Yang bawah 9 3 min 3 0. Nah, terus min I kuadrat berarti min I kuadratnya min 1 berarti min 1 gitu. Nah, akhirnya kita peroleh mana? 6 kurangi 1 I 5 ya. Plus 5I. Coba apakah ada yang salah nanti? Coba kalau ada yang salah coba ya akan dicek loh ya. Ini 9 min 1 menjadi 10. Ya. Oke, tadi benar ya angkanya 2 plus I per akar per 3 min I ya benar. Terus ini kalikan sekawannya 2 kali 3 6, 2 kali I 2I, I kali 3 3I itu I kuadrat ya.
Terus Pak, maaf Pak, ya, layarnya nge-lag. apanya? Nggak dengar? Halo? Oh, ya, ya. Oke, bentar. Nah, ini ada di akhirnya kita peroleh ya, dan ini kita sederhanakan lagi aja. Ini kok oh iya bener ya, 6 kurangi 1 ya. Oke, berarti kalau lebih sederhana ya 5 bagi 10 tambah ini. 5 bagi 10 itu ya 0,5 itu. 0,5 plus 0,5 I. Nah, itu tadi bentuk sederhana dari yang kedua. Nah, bagaimana dengan yang ketiga ini tadi? Saya kecilkan. Yang 1/2 cos 20 I sin 20. Yang C. C. 1/2 cos 20 derajat plus I sin 20 derajat. Nah, boleh ternyata menulis begini ya, yang penting harus jelas. Nah, nanti untuk menjernihkan dan mempermudah ini kita dalam hal penulisan ini kita ubah 20 derajat itu ke dalam radian. Masih ingat ya bagaimana caranya? Di 20 derajat itu kalau kita ubah ke dalam radian 20 derajat kita ubah dalam radian. Satu pi radian itu sama dengan 180 derajat. Sehingga kalau kita merubah 20 derajat ke radian ya 20 derajat dikalikan pi per 180 itu. Nah, radian. Di berapa ini? Jadi pi per 9 ya. 20 bagi 20 180 itu 1/9. Ya, ini pi per 9. Nah, maka ini kita tulis menjadi 1/10 anggap aja lurus 2 cos pi per 9 plus I sin pi per 9. Nah, bentuk bawah itu kan bisa ditulis dalam bentuk ini kan eksponensialnya kan pangkat I pi per 9. Nah, tadi yang I theta tadi. Nah, ini pangkat ada di bawah, itu kan ya 1/2-nya tetap kita tulis 1/2. Nah, 1/E pangkat I pi per 9 itu kalau ditulis di atas kan menjadi pangkat min I pi per 9. Oke, sampai sini clear atau belum? Siapa yang belum clear kok iso jadi gini? Gimana? Ada? Nah, kalau ada yang belum clear, ingat kembali ini. Ya, saya ingatkan kembali. Ya, bentuk umum ya nah, misalkan A pangkat N itu ditulis menjadi A pangkat min
N. Itu pangkat negatif, itu artinya seper gitu ya. Nah, itu aja. Nah, selanjutnya ya udah, ini sudah sederhana sebenarnya gitu ya. Nah, tapi kalau mau dilanjutkan dalam bentuk X plus Y ya apa namanya, ini kita tulis begini, setengah. Ini kan apa tadi? Cis ya tadi ya. Cos pi per 9 min I, nah itu sin pi per 9. Nah, sama dengan ya udah. Sekarang dicari cos pi per 9 berapa, atau cos 20 tadi ya. Nah, bisa dibantu mencari cos 20. Ini setengah cos pi per 9 itu kita ambil dua angka di belakang koma, itu sekitar 0,94. Nah, min I, lalu sinnya pi per 9 ya. Sinnya pi per 9 kalau kita cari itu ya, sin 20 ya. Terus kita berapa? 0,34. Ya, 0,34. Jadi kita tulis dulu angkanya 0,34 I gitu. Nah, udah. Mau sederhana lagi ya tinggal dikalikan aja dengan ini. Setengah kali 0,94 itu kan ya kira-kira 0,47 ya. 0,47. Terus setengah kali 0,34 itu 0,17 I. Nah, itu paling sederhana, bentuk sederhananya gitu. Nah, jadi sampai sini itu sebenarnya sudah sederhana, yaitu dalam bentuk polar. Nah, disederhanakan dalam bentuk X plus Y seperti ini. Nah, itu contoh aljabar kompleks yang lain. Ya. Kita kembali ke tadi. Berikutnya, konjugat kompleks dari ekspresi kompleks. Di dalam hal ini, konjugat dari jumlahan dua bilangan kompleks merupakan jumlahan dari konjugat keduanya. Ya, misalnya kalau ada dua bilangan kompleks Z1 X1 plus Y1 dan Z2 X2 plus Y2, maka Z star ya, Z1 star plus Z2 star itu sama dengan ya Z1 starnya X1 min Y1, Z2 starnya X2 min Y2. Kalau dikumpulkan jadi yang ada I-nya dikumpulkan, yang tidak ada I-nya dikumpulkan itu X1 plus X2 min Y1 plus Y2. Nah, ya, ini berlaku juga untuk, coba contoh di sini, kalau Z-nya 2 min 3I per I plus 4, maka Z-nya, Z star-nya adalah 2 plus 3I per min I plus 4. Sebenarnya ini ya ini kurang konsisten. Kalau kita konsisten dengan bentuk X plus Y, ya ini mestinya bentuknya adalah apa? 2 plus 3I begitu. Dan ini adalah 4 min I. Nanti kita biasakan konsisten begitu. Walaupun sebenarnya boleh aja seperti itu. Ya. Atau kalau ini misalkan tadi ya ambil contoh Z1-nya tadi yang 2 plus 3, 2 min 3I. Terus Z2-nya adalah 4 plus I. Nah, maka Z1 star plus Z2 star
Ya, sesuai dengan persamaan itu berarti X1 plus X2 berarti 2 plus 4, 6. Terus ini main, nah ini main I, nah ini Y1 plus Y2, Y1-nya adalah min 3 plus Y2, 4. Nah, jadi berapa? 6, ini min I kali min 1 itu kan ya, menjadi 6 plus I. Nah, itu di bagian ini. Selanjutnya, nah nilai mutlak dari Z. Nah, kita ingat kembali tadi di depan definisi dari nilai mutlak Z adalah sama dengan R, yaitu akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, kemudian kita bisa lihat juga bahwa Z kali Z star itu ya, Z-nya X plus Y, Z setarnya X min Y itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Maka diperoleh akar Z, akar Z, nilai mutlak Z sama dengan R, sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan akar Z, Z star. Ya, kalau ini kalau mau dicek ya silakan kita cek dulu kali ini bener nggak ini ya gitu. Kita cek. Nah, kita cek pertama ada ya yang X dulu. X kali X itu kan di mana ya? Di bawah aja ya. Di sini ya. X kali X, X kuadrat gitu kan. Terus yang ini X kali min IY berarti min I X Y. Tuh, terus yang sekarang ini yang IY kali X ya, plus IY kali X berarti plus I X Y. Terus yang IY kali min IY ya, plus kali min itu min I kali I tadi I kuadrat. Terus Y kali Y adalah Y kuadrat. I. Ini nanti diperoleh ya, yang ini X kuadrat. Nah, min IXY ditambah IXY 0. Nah, terus ini tinggal, terus min, ya ini tadi min. Ingat I kuadrat itu adalah min 1. Gitu. I kuadrat, sehingga hasilnya X kuadrat min kali min jadi plus. Terbukti gitu ya. Oke, contoh ini 2.5. Nah, tentukan nilai mutlak dari akar 5 plus 3i per 1 min i itu nah, sama dengan nilai mutlak dari akar 5 plus 3i dibagi nilai mutlak dari 1 min i. Ini aturan nilai mutlak ya. Terus ini ketemunya akar 14, ini akar 5. Apa benar? Nah, itu. Ya, kita cek kalau begitu, kalau nanti apa benar ini akar 14 gitu ya. Nah, kita pindah ke whiteboard ya. Kita pindah ke whiteboard. Oke. Kelihatan? Kelihatan ya. Baik, kita tadi akan melihat ini benar enggak ini hasilnya akar apa namanya akar 14, ini akar 2. Ini sekarang yang ini dulu, yang ini kita cek di sini. Ya, nilai mutlak dari akar 5 plus 3i. Ya. Tadi apa rumusnya? Akar itu kan nilai mutlak tadi kan gini akar ya. X kuadrat plus Y kuadrat, ini X-nya adalah akar 5, sorry. 5 kuadrat
plus 3 kuadrat. Akar 5 dikuadratkan itu 5. Sementara 3 kuadrat itu 9. Jadi hasilnya adalah akar 14. Nah, lalu yang ini kita cek. Nilai mutlak dari garis lurus ya. 1 dikurangi I. Itu tadi sama dengan akar 1 kuadrat plus, ini berapa Y-nya? Ya, min 1. Akar 1 plus 1 gitu. Jadi akar 2. Oke, sudah terbukti ya. Jadi terus akar 14 dibagi akar 2 ya tentu saja akar 7 gitu. Nah, itu penentuan nilai nilai mutlak atau modulus atau argumen apa? Ya, modulus ya, nilai mutlak atau modulus. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan ke persamaan kompleks, ya, yaitu persamaan yang melibatkan bilangan kompleks. Nah, prinsip yang harus diingat adalah bahwa dua bilangan kompleks itu sama jika dan hanya jika bagian real keduanya sama dan bagian imajinernya juga sama. Ya, misalnya X plus Y sama dengan 2 plus 3Y, artinya di sini X sama dengan 2, Y-nya 3. Nah, sebagai contoh, ini tentukan X dan Y jika X plus IY kuadrat sama dengan 2I. Coba kita, di sini nggak cukup, ya kita pindah lagi ke whiteboard ya, kita pindah ke whiteboard. Kita disuruh untuk menyelesaikan persamaan ini, nilai X dan Y yang memenuhi persamaan. Nah, ini kita mulai dari yang sebelah kiri ya, yang sebelah kiri nanti kita jabarkan dulu, yaitu kuadrat ya, X plus Y kali X plus Y gitu. Sama dengan 2I, yang kanan tetap. Nah, kayak kita hitung ini tadi. Ya. X kali X, nanti hasilnya adalah X kuadrat. Lalu X kali Y ya, hasilnya adalah plus I X Y gitu. Lalu yang ini sekarang Y kali X itu hasilnya plus I X Y ya. Terus IY kali IY apa hasilnya? I kuadrat Y. Yang sisi kanan tidak berubah, tetap 2I gitu. Nah, karena kita peroleh ini X kuadrat, ini tambah ini kan hasilnya 2 ya. 2. Kita tulis ini aja, 2XY. Nah, I gitu biar nah, I. Terus ditambah, karena tadi I kuadrat adalah min 1 gitu. Y sama dengan 2I. Nah, sekarang ini berarti tinggal ini kan ya. Yang enggak ada I-nya kita kumpulkan. X kuadrat min
Y kuadrat ini. Lalu yang ada I-nya itu 2XY kali I. Nah, sisi kanan yang 2I ini kan ya boleh aja kita tulis dengan 0 plus 2I. Nah, sehingga tadi nanti prinsipnya apa? Yang ini bagian real, ini bagian imajiner. Ya, real sama dengan yang real, lalu yang imajiner ini sama dengan yang sana. Gitu. Nah, berarti syarat persamaan bilangan kompleks. Nah, sehingga dari sini kita peroleh bahwa X kuadrat min Y kuadrat itu sama dengan 0. Ya, ini sama ini. Nah, alias X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Atau tentu saja X sama dengan Y. Itu. Lalu berikutnya, dari yang bagian imajiner, kita peroleh 2XY. Ya, benar ya, 2XY ya tadi ya. Ya, 2XY sama dengan 2. Nah, ini 2X sama dengan 2. Atau XY sama dengan 1. Nah, dari 2 ini gimana? Karena X sama dengan Y dan X kali Y1 ya, maka yang memungkinkan hanya, artinya kita peroleh ini bahwa mestinya dari dua hal ini, itu kesimpulannya adalah ya mestinya X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1. Jadi itu penyelesaiannya. Jadi nilai X-nya yang memenuhi persamaan tadi adalah X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1. Baik, jadi berikutnya tentang fungsi elementer dari bilangan kompleks. Yang dimaksud fungsi elementer itu untuk menyebut misalnya fungsi pangkat dan akar, trigonometri dan inverse trigonometri, logaritma dan eksponensial, serta kombinasi diantaranya. Kombinasi itu ya bisa perkaliannya, ya misalkan akar dengan trigonometri atau trigonometri dengan eksponensial, pokoknya kombinasinya. Nah, lalu jadi prinsipnya begini, misalkan fz, jadi fungsi z dalam hal ini z bilangan kompleks, ya, fungsi z diberikan oleh z kuadrat plus 1 per z min 3. Maka nilai f i min 2 ya kita peroleh dengan mensubstitusikan z sama dengan i min 2 ke dalam persamaan. Nah, jadi kita peroleh, ini cek sendiri nanti 8i min 12 per 13 dengan mengganti z-nya i min 2. Nah, adapun bentuk eksponensial kompleks itu sama. Ya, secara prinsip sama dengan eksponensial biasa. Jadi E pangkat Z1 kali E pangkat Z2 sama dengan E pangkat Z1 plus Z2. Gitu ya. Hanya tentu saja dengan mengingat bahwa Z ini adalah bilangan kompleks. Yang mana nanti menambahkannya juga mengikuti aturan-aturan penjumlahan pada bilangan kompleks. Gitu. Nah, kita ambil contoh ini ya. Ambil contoh di sini aja. Nah, misalkan misalkan ini E pangkat I plus 2. Misalkan 1 plus 2I dikalikan E pangkat 2 min 3I. Maka nanti hasilnya adalah
E pangkat. Penjumlahan keduanya yaitu 1 plus 2I ditambah 2 min 3I. Ya. Nah, menjumlahkannya gimana ya? Yang real dengan real, yang imajiner dengan imajiner, yaitu 1 plus 2, 3, sementara plus 2 ditambah min 3, ya min 3I berarti ya min I. Nah, itu hasilnya. Nah, untuk eksponensial bilangan kompleks atau eksponensial kompleks. Terakhir di pertemuan ini adalah rumusan Euler. Tadi yang kita akan membuktikan bahwa EI theta itu sama dengan cos theta plus I sin theta. Ini itu berangkat dari, kita ingat deret pangkat kemarin, bahwa bentuk fungsi sin dalam bentuk deret itu adalah, ya, kemarin bentuknya kalau sin X ya, sin X dikurangi theta pangkat 3 per 3 faktorial ditambah theta X pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya. Nah, kalau sin theta ya berarti kita ganti aja X-nya dengan theta. Jadi sin theta adalah theta dikurangi theta pangkat 3 per 3 faktorial ditambah theta pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya. Sementara bentuk deret untuk cos itu adalah cos theta, berarti 1 min theta kuadrat per 2 faktorial plus theta pangkat 4 per 4 faktorial. Nah, kemudian, nah, kita ingat juga bentuk deret dari E pangkat X ya, yang dulu di bab 1. Jadi kalau ini kita ganti dengan X-nya dengan I theta ya, ketemunya begini. 1 plus I theta plus I theta kuadrat per 2 faktorial plus I theta pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Terus kemudian dengan mengingat I kuadrat itu I kuadrat itu min 1 ya, diperoleh ini yang kedua. Nah, selanjutnya ini kalau kita kumpulkan yang pangkat genap dengan genap, ganjil dengan ganjil, itu kita peroleh ini. Yang pangkat genap berarti 1, ya, theta pangkat 2, theta pangkat 4, terus yang ganjil berarti theta pangkat 3, theta pangkat 5. Ini nah, semuanya mengandung I, atau kita sendirikan yang gini, yang ada I-nya dan tidak ada I-nya gitu ya. Yang imajiner dengan imajiner, yang real dengan real, ketemu begini. Dan tidak lain, ini adalah yang ini itu adalah punyanya cos, ya. Sementara yang ini itu adalah punyanya sin. Maka EI theta sama dengan cos theta plus I sin theta. Ini disebut sebagai rumus Euler. Ya. Tulisannya Euler tapi tahu bacanya katanya Euler gitu ya. Nah, itu pembuktian dari yang tadi. Nah, baik. Dengan demikian untuk pertemuan minggu ketiga ini selesai dan silakan nanti dipelajari materinya. Nah, silakan belajar dengan belajar mandiri di rumah. Kita kembali bertemu minggu depan, insya Allah. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.